Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosjana Dewi. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Baiklah, mari kita simak videonya. Baiklah teman-teman, dalam video ini kita akan membahas 7 topik. Yang pertama itu konsep dasar ilmu ekonomi, yang kedua masalah pokok ekonomi, yang ketiga konsep permintaan, yang keempat konsep penawaran, yang kelima keseimbangan pasar, yang keenam elastisitas permintaan, lalu yang terakhir elastisitas penawaran. Langsung saja kita masuk kepada pembahasan pertama, yaitu konsep dasar ilmu ekonomi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sini ada beberapa pendapat pengertian ilmu ekonomi milik para ahli. Nah, dari pengertian ilmu ekonomi yang telah dipaparkan oleh para ahli, kita bisa mengetahui bahwa konsep dasar ilmu ekonomi sebenarnya berkaitan dengan 4 aspek, yaitu kegiatan ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, tindakan ekonomi, serta metodologi ilmu ekonomi. Pembagian ilmu ekonomi. Yang pertama yaitu ilmu ekonomi deskriptif. Sesuai namanya, ilmu ekonomi ini akan memberikan deskripsi terhadap data-data yang menggambarkan kenyataan atau fenomena yang terjadi. Lewat ilmu ekonomi deskriptif, kamu bisa melakukan analisis untuk menggambarkan kondisi sebenarnya dalam kegiatan perekonomian. Untuk mendapatkan gambaran yang valid, data atau fakta yang diperoleh harus disusun secara sistematis. Contoh dari ilmu ekonomi deskriptif yaitu gambaran mengenai krisis moneter pada tahun 1998 di Indonesia. Nah, yang kedua ada ilmu ekonomi terapan. Ilmu ekonomi terapan berkaitan dengan pemanfaatan ekonomi secara praktis oleh individu atau sekelompok dalam mengambil kebijakan, pedoman, atau standar dengan tujuan mengatasi masalah ekonomi tertentu. Contohnya, yaitu kegiatan ekonomi yang berlangsung di perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, ilmu ekonomi teori. Ilmu ekonomi teori berupaya menjelaskan pengertian dan hubungan sebab akibat, serta cara kerja sistem perekonomian. Jenis ilmu ekonomi ini berlandaskan pada hasil observasi terhadap aksi dan reaksi kegiatan ekonomi dalam kegiatan masyarakat. Pada perkembangannya, ilmu ekonomi teori terbagi menjadi 2 jenis, yaitu teori ekonomi makro dan mikro. Lalu yang selanjutnya yaitu prinsip, tindakan, dan motif ekonomi. Prinsip ekonomi. Dalam prinsip ekonomi, manusia dalam memenuhi kebutuhannya akan berusaha mencapai hasil sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil mungkin. Prinsip ekonomi juga menunjukkan suatu cara bertindak untuk mencapai hasil tertentu dengan mengeluarkan biaya seminimal mungkin. Yang kedua, tindakan ekonomi. Tindakan ekonomi diartikan sebagai upaya yang memperoleh keuntungan sebesar-besarnya dengan berlandaskan prinsip ekonomi. Upaya ini juga dilakukan untuk dapat mengatasi rasa kurang makmur atau keinginan menjadi makmur. Contoh tindakan ekonomi berlandaskan prinsip ekonomi yaitu ibu rumah tangga yang membeli beras dari pasar tradisional karena harganya lebih murah dibandingkan di supermarket. Nah, yang ketiga ada motif ekonomi. Motif ekonomi merupakan hal-hal yang menjadi penyebab masyarakat melakukan tindakan ekonomi. Contoh dari motif-motif ekonomi yang ada dalam kehidupan sehari-hari diantaranya yang pertama keinginan menjadi makmur, yang kedua memperoleh penghargaan, yang ketiga motif sosial, ingin menolong sesama, yang keempat menaikkan status sosial, dan yang terakhir motif untuk bertahan hidup
dan diterima di lingkungan masyarakat. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang masalah pokok ekonomi. Pengertian dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini pasti akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, karena keinginan dan kebutuhan manusia itu banyak sekali dan tidak terbatas, sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Nah, inilah masalah pokok ekonomi klasik yang sering sekali kita alami. Teori ekonomi. Teori ekonomi klasik. Dalam teori ekonomi ini, masalah pokok ekonomi klasik dibedakan menjadi 3, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan proses mengubah bahan baku menjadi barang jadi atau menambah nilai suatu produk berupa barang maupun jasa. Kedua, distribusi, yaitu kegiatan menyalurkan produk, barang, atau jasa dari produsen ke konsumen, agar produksi tersebut tersebar luas. Nah, yang ketiga ada konsumsi, yaitu kegiatan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kedua itu ada teori ekonomi modern. Teori ini menyebutkan masalah ekonomi modern sebagai masalah ekonomi mikro. Dalam ekonomi mikro, terdapat teori yang mempelajari perilaku konsumen secara lebih detail hingga faktor pendorong penentuan harga pasar. Teori ekonomi modern jauh lebih kompleks dari teori klasik. Maka dari itu, teori ini membahas 3 masalah pokok ekonomi yang dibagi menjadi berdasarkan unsurnya. Yang pertama ada what. Unsur what berkaitan dengan produk apa yang akan diproduksi. Jadi unsur ini membahas tentang bagaimana produsen bisa menentukan produk barang atau jasa yang akan diproduksi. Setelah menentukan produk yang akan diproduksi, produsen juga diminta menentukan berapa jumlah produk yang diproduksi. Hal ini penting dipertimbangkan oleh produsen, karena sangat menentukan performa produk yang diproduksi. Salah menentukan jumlah produk dapat berakibat fatal. Produsen tentu akan rugi bahkan bangkrut jika produksinya berlebihan. Nah, yang kedua ada how. Setelah produk ditentukan, jenis dan jumlahnya, masalah yang harus dihadapi produsen adalah bagaimana cara terbaik untuk memproduksi barang dan jasa. Dengan sumber daya yang ada, produsen harus mampu menentukan teknik produksi yang paling efisien. Selain itu, produsen juga harus bisa menentukan sistem produksi yang tepat. Misalnya menggunakan tenaga manusia atau dengan bantuan mesin. Yang ketiga ada whom. Untuk terakhir yang harus dipikirkan oleh produsen. Nah, untuk yang terakhir yang harus dipikirkan oleh selanjutnya yang harus dipikirkan oleh produsen adalah siapa yang membutuhkan produk mereka dan siapa saja yang akan menikmati hasilnya. Nah, yang ketiga yaitu konsep permintaan. Pengertian permintaan. Secara umum, permintaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk meminta sesuatu atau meminta barang dalam jumlah tertentu yang akan dibeli atau diminta dengan suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan berhubungan erat dengan keinginan konsumen terhadap suatu barang dan jasa yang akan dipenuhi. Permintaan konsumen akan suatu barang dan jasa jumlahnya tak terbatas. Lalu ada hukum permintaan. Dengan menganggap faktor-faktor lain bersifat tetap atau ceteris paribus, hukum permintaan menyatakan bahwa ketika harga suatu barang atau jasa mengalami penurunan, maka jumlah permintaan barang atau jasa tersebut akan naik. Dan sebaliknya, ketika harga barang atau jasa meningkat, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan berkurang. Nah, selanjutnya ada kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dan jumlah barang yang diminta. Perubahan pada harga barang itu sendiri akan menyebabkan pergeseran sepanjang kurva permintaan, gambar A. Sementara perubahan pada faktor-faktor lain akan menyebabkan pergeseran kurva pada gambar B. Nah, seperti yang kita lihat, pada gambar A ini menerangkan bahwa pergerakan dari A ke B
dari A ke B disebabkan karena penurunan harga yang menyebabkan kuantitas meningkat. Nah, pada gambar B ini menerangkan bahwa peningkatan selera berakibat pada pergeseran kurva ke kanan atas, sehingga dengan kuantitas yang sama, seorang akan membayar dengan jumlah yang tinggi untuk barang atau jasa yang diminta. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada hukum permintaan, harga barang atau jasa itu sendiri berpengaruh terhadap jumlah yang diminta. Yang kedua ada pendapatan masyarakat. Pada barang normal, peningkatan pendapatan akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Namun pada barang inferior, atau misalnya nasi jagung, peningkatan pendapatan justru akan mengurangi jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, yang ketiga ada intensitas kebutuhan. Semakin penting barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan seseorang, maka jumlah permintaannya akan semakin meningkat. Yang keempat ada jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk di suatu negara, maka semakin besar permintaannya terhadap barang atau jasa. Yang kelima yaitu selera. Peningkatan selera pada suatu jenis barang atau jasa akan meningkatkan permintaan terhadap barang atau jasa tersebut dibandingkan dengan jenis barang atau jasa lain. Yang terakhir, barang pengganti. Ketersediaan barang pengganti berpengaruh terhadap jumlah barang dan jasa yang diminta. Yang keempat, yaitu kita akan membahas konsep penawaran. Pengertian penawaran. Penawaran dapat diartikan sebagai banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Jadi, bisa dikatakan pelaku penawaran ini merupakan pihak produsen atau penjual. Nah, hukum penawaran yaitu berkebalikan dengan hukum permintaan. Peningkatan harga barang atau jasa akan menyebabkan penawaran terhadap barang atau jasa tersebut meningkat, dan sebaliknya, dengan asumsi faktor lain dianggap tetap. Yaitu selanjutnya kurva penawaran. Kurva penawaran adalah kurva yang menggambarkan fungsi antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan. Perubahan harga barang atau jasa itu sendiri akan berpengaruh terhadap pergerakan sepanjang kurva penawaran gambar 1. Sementara, perubahan pada faktor lain akan berpengaruh terhadap pergeseran kurva permintaan, yaitu pada gambar 2. Nah, dari gambar ini, di sini kita dapat melihat gambar 1 menerangkan bahwa peningkatan harga menyebabkan penawaran meningkat dari A ke B. Sedangkan pada gambar 2 menerangkan perkiraan peningkatan harga di masa mendatang mengurangi jumlah yang ditawarkan saat ini, yaitu dari A ke B. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama ada biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi berpengaruh terhadap kemampuan produksi dan harga jual barang, sehingga berpengaruh terhadap jumlah penawaran. Yang kedua ada teknologi. Semakin mutakhir teknologi yang digunakan, maka produksi semakin efisien sehingga jumlah yang ditawarkan dapat ditingkatkan. Yang ketiga yaitu harapan akan harga masa depan. Jika produsen memperkirakan bahwa harga akan naik di masa depan, maka penawaran saat ini akan dikurangi dan barang atau jasa ditimbun untuk dijual di masa depan, dengan harapan keuntungan yang diperoleh meningkat. Selanjutnya, yang kelima, kita akan membahas keseimbangan pasar. Pengertian keseimbangan pasar. Market equilibrium atau keseimbangan pasar adalah sebuah kondisi ketika terjadi keseimbangan antara jumlah produk atau jasa yang diminta maupun yang ditawarkan dalam harga tertentu. Proses ini penting guna menentukan bahwa kurva keseimbangan akan tetap stabil ataupun tidak. Kondisi ini juga menjelaskan adanya kesamaan antara harga produk yang diminta konsumen dan yang ditawarkan produsen. Jika keseimbangan dalam pasar telah tercapai, semua harga akan cenderung stabil. Nah, kondisi ini dikenal dengan istilah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar. Nah, untuk menghitung jumlah keseimbangan dalam pasar, kita dapat menggunakan rumus yaitu QD sama dengan QS sama dengan QE, atau TD sama dengan PS sama dengan PE.
Keterangannya yaitu D itu sama dengan demand atau permintaan, S itu adalah supply atau penawaran, P itu price atau harga, Q itu quantity atau jumlah atau stok, dan E itu equilibrium atau keseimbangan. Bila dideskripsikan dengan sebuah grafik, keseimbangan pada pasar muncul pada titik potong di antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Selanjutnya itu proses keseimbangan pasar. Nah, yang pertama ada produsen menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan konsumen. Sudah menjadi salah satu strategi pemasaran utama bahwa kewajiban seorang penjual ialah menyediakan produk yang sesuai dengan permintaan para konsumen. Namun, jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembeli menurun, atau sebaliknya, muncullah ketidakseimbangan harga pasar. Oleh karena itu, penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Yang kedua yaitu pengendalian harga di pasar. Jika harga di pasar tak seimbang, keseimbangan pasar dapat diprediksi akan sulit terjadi. Saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sementara itu, jika harga terlalu rendah, akan menyebabkan kerugian bagi pihak penjual. Jadi, kita perlu menentukan sebuah kebijakan ekonomi sebagai intervensi guna menjaga kestabilan setiap harga. Ketika menjalankan kebijakan ekonomi tersebut, kita dapat mencoba cara mengendalikan harga terendah atau tertinggi. Setelah kedua harga itu ditetapkan, keseimbangan dalam pasar pun akan tetap stabil. Proses tawar-menawar harga di dunia pasar memang berfungsi untuk meraih kesepakatan harga. Selanjutnya, fungsi keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu fungsi permintaan. Ialah munculnya hubungan antara jumlah barang dan harga yang kerap berbanding terbalik. Perbandingan itu terjadi ketika harga barang turun karena permintaan yang meningkat. Begitu pula sebaliknya. Oleh sebab itu, demi mewujudkan sebuah keseimbangan, terjadilah suatu kondisi kompetisi bisnis di antara kalangan produsen sehingga para konsumen pun akan berkompetisi dalam meraih barang yang diinginkan. Yang kedua, fungsi penawaran, yaitu lebih berfokus pada korelasi persamaan di antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan pihak produsen. Mekanismenya disesuaikan dengan hukum penawaran, yakni ketika terdapat peningkatan jumlah barang, maka akan diikuti harga yang juga naik di pasar. Nah, yang keenam, kita akan membahas tentang elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah seberapa besar jumlah permintaan barang akan mengalami perubahan akibat dari perubahan harga. Elastisitas permintaan dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya, delta Q adalah perubahan jumlah permintaan, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga mula-mula, Q adalah jumlah permintaan mula-mula, ED adalah elastisitas permintaan. Selanjutnya ada sifat elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan bersifat elastis, yaitu ED lebih besar dari 1. Lalu permintaan inelastis, yaitu ED kurang dari 1. Yang ketiga, permintaan uniter atau normal elastis, ED sama dengan 1. Permintaan elastis sempurna, ED sama dengan tidak terbatas. Permintaan inelastis sempurna, ED sama dengan 0. Perbandingan besarnya perubahan permintaan dengan perubahan harga tersebut disebut koefisien elastisitas. Semakin besar angka elastisitas, semakin besar juga pengaruh perubahan harga terhadap permintaan, dan juga berlaku sebaliknya. Selanjutnya yaitu kurva elastisitas permintaan. Yang pertama yaitu permintaan elastisitas. Nah, kurvanya itu seperti ini, yaitu landai. Yang kedua permintaan inelastis, kurvanya itu seperti ini, agak curam. Nah, yang ketiga ada permintaan uniter atau normal, kurvanya seperti ini, yaitu tidak landai dan tidak curam. Yang keempat ada permintaan elastisitas sempurna. Nah, grafik itu horizontal. Yang terakhir permintaan inelastis sempurna, yaitu kurvanya vertikal.
Selanjutnya ada faktor elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama ketersediaan barang substitusi, yang kedua desakan kebutuhan, yang ketiga besar kecilnya pendapatan konsumen, yang keempat penggunaan barang yang sudah menjadi kebiasaan. Yang terakhir kita akan membahas elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah seberapa banyak perubahan jumlah barang yang ditawarkan akibat adanya perubahan harga. Elastisitas penawaran dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu ES sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ES sama dengan persen delta Q per persen delta P. Keterangannya yaitu delta Q adalah perubahan jumlah penawaran, delta P adalah perubahan harga barang, P adalah harga barang mula-mula, Q adalah jumlah penawaran mula-mula, lalu ES adalah elastisitas penawaran. Selanjutnya ada sifat elastisitas penawaran. Yang pertama ada penawaran bersifat elastis, yaitu ES lebih besar dari 1. Yang kedua penawaran bersifat inelastis, yaitu ES kurang dari 1. Yang ketiga ada penawaran uniter atau normal, ES sama dengan 1. Yang keempat penawaran bersifat elastisitas sempurna, ES sama dengan tidak terbatas. Yang kelima, penawaran inelastis sempurna, yaitu ES sama dengan 0. Semakin besar elastisitas penawaran, maka semakin besar pula pengaruh perubahan harga terhadap jumlah penawaran. Selanjutnya ada kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, kurva untuk penawaran elastisitas seperti ini. Lalu yang kedua, penawaran inelastis, kurvanya seperti ini. Lalu yang ketiga ada penawaran uniter atau normal, kurvanya seperti ini. Lalu yang keempat, penawaran elastisitas sempurna, kurvanya seperti ini. Dan yang terakhir ada penawaran inelastis sempurna, kurvanya seperti ini. Selanjutnya yaitu faktor elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, ketersediaan barang substitusi atau komplementer. Yang kedua, besarnya penghasilan konsumen. Dan yang ketiga, jenis barang yang ditawarkan. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.